Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa wastahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Bada al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bil kitabil aziz, ya, wa amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musannif memulai pembahasan ini, kitab namanya Miftah, ya, Miftah al-Miftah libabin nikah, ya, lil allamah ad-da'iya ilallah Muhammad bin Salim bin Hafid, abah dari al-allamah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang ma'ruf sekarang. Beliau yang mempunyai pondok namanya Darul Mustafa, ya. Beliau abahnya termasuk mufti Hadramiyah, mufti beliau di zamannya. Beliau belajar menimba ilmu di Rubat Tarim, ya. Beliau menimba ilmu di Rubat Tarim, tempat anak belajar. Orang yang alim kabir, ya, sampai menjadi mufti di sana. Dan banyak karangannya beliau, termasuk ini Miftah. Kemudian ada karangannya dalam ilmu faraid yang bernama Takmilah. Alhamdulillah kita udah khatam itu. Kemudian ada fatwanya beliau 2 jilid, ya. Orang yang sangat manfaat di zamannya itu beliau. Semua menjadi rujukan, khususnya para penduduk Tarib. Jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih hukum, kembalinya ke beliau. Nah, ini termasuk yang kita baca. Ini berkaitan dengan nikah, ya, Al-Miftah libabin nikah. Kita langsung aja. Musannif ini memulai bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bil Qur'anil azim, yaitu mengikuti dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidaklah dimulai suatu surat kecuali dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan juga mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa ajdam wa abtar. Setiap perkara dzibal, setiap perkara dzibal yang baik, nah, atau perkara alladzi yuhtam bihi syar'an, perkara yang diperhatikan oleh syariat. Nah, itu perkara yang baik. Apa saja perkara-perkara yang baik? Perkara yang bukan muharram, bukan perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang bukan makruh, itu termasuk dzibal. Atau perkara-perkara yang jelek, yang hina. Pokoknya kalau ada perkara-perkara yang bukan makruh dan bukan haram, ya, dan bukan perkara-perkara yang remeh, itu dinamakan apa? Dzibal, perkara yang baik, atau yuhtam bihi syar'an, yang diperhatikan oleh syariat. Nah, perkara tersebut jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa agta wa ajdam wa abtar, ay maktu'ul barakah, tidak ada keberkahan dalamnya. Seperti contoh mengarang kitab, ini sesuatu yang baik apa enggak? Apakah haram?
Apakah makruh? Apakah perkara yang remeh? Itu termasuk perkara dhibal. Mengajar, ya. Maka jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahan di dalamnya, ya. Kullu amrin dhibal la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aghta wa ajdam wa abtar. Naam, bismillahirrahmanirrahim tatakawwan min khamsi kalimat, ya. Ba, yaitu ba, al-ba harful jar, wa isim, wa Allah, wa ar-Rahman ar-Rahim bi khamsi kalimat. Naam. Al-ba ay bima'na al-musahabah, ay abtadi'u bi musahabati ismillah subhanahu wa ta'ala, yaitu aku mulai taklifnya aku ini dengan seraya membarengkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi artinya seperti itu, yaitu aku memulai seraya membarengkan namanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Seperti itu maknanya. Al-ba yani bimakna al-musahabah, karena harful jar itu mempunyai ma'ani, mempunyai makna-makna, ya. Bil basta'in wa addi awid al-siki wa mithla wa min wa an bihamtiki Qusaybul Alfiyah, ya. Jadi ba itu mempunyai makna, termasuk maknanya al-musahabah. Al-ismu mutlaq terambil dari kalimat as-sumu. As-sumu yakni maknanya ulu, tinggi, ya. Itu dalam segi makna saja. Allah yaitu lafzul jalalah, ya. Allah adalah lafzul jalalah. Ar-Rahmani Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahman termasuk al-mun'imu bi jalailin ni'am, yaitu zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, atau jalail itu diartikan dengan usulnya nikmah, ya. Seperti nikmatnya ada nikmat iman, nikmat afiyah, nikmat rizq, nikmat akal, ya. Itu masuk dalam makna Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim al-mun'imu bidaga'igin ni'am, yaitu zat yang memberikan nikmat tapi yang perinci nikmatnya, lebih diperinci maknanya, ya. Lebih daging. Seperti apa? Diberikan jamal, ganteng. Paham deh? Diberikan apa? Kafratul mal, ziyadatul iman, lebih diperinci. Kalau tadi itu, kalau Rahman itu yang diberikan nikmat secara pangkalnya, usulnya, semua pasti dapat. Kalau ini, kalau yang mun'im, kalau yang Ar-Rahim, yaitu yang memberikan nikmat tapi apa? Lebih, ya, perinci, lebih khusus gitu, paham ya? Nah, lagi itu maknanya Rahman itu lebih apa? Lebih luas, ya kan? Makanya dalam hurufnya saja Ar-Rahman itu lebih banyak daripada Ar-Rahim, ya enggak? Makanya ada kaidah yang mengatakan ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya huruf itu menunjukkan atas lebihnya apa? Makna. Naam. Naam, alhamdulillah. Kita ringkas saja, enggak terlalu panjang. Alhamdulillah, segala pujian lillah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Juga musannif membaca setelah bismillahirrahmanirrahim memulai dengan alhamdulillah, karena ada hadis Nabi yang menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u bihamdalah fa huwa aghta wa ajdam wa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah tadi bismillah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, dalam ini ada iskal dalam hadis ini. Kalau kita melihat hadisnya la yubda'u bil hamdalah, tidak mulai dengan alhamdulillah, tapi sudah dimulai dengan bismillah, lagi itu udah bukan permulaan berarti, ya. Iya enggak? Bukan permulaan, soalnya sudah diawali dengan bismillah. Paham ini? Iskal di sini. Nah, tapi para ulama mengatakan al-ibtida dibagi menjadi dua. Ada al-ibtida hakiki, ada al-ibtida idhafi.
Al-ibtida' hakiki itu malam yusbak bisyai'in, yang tidak didahului dengan sesuatu. Atau dengan ta'rif yang disebutkan ma taqaddama qablal maksud walam yusbak bisyai'in, sesuatu yang diawali sebelum tujuan yang akan dia bahas, ya, tapi tidak didahului dengan sesuatu. Seperti kayak bismillah itu. Sebelumnya ada pembahasan enggak? Hah? Kita kan akan membahas tentang nikah kan? Sesuatu yang dikedepankan sebelum tujuh yang kita akan bahas, tapi belum ada pembahasan sebelumnya. Itu namanya ibtida'u hakiki. Ada namanya al-ibtida' idhafi. Apa itu ibtida' idhafi? Ma taqaddama qablal maksud, ma taqaddama qablal maksud wa in subika bi syai'in, ma taqaddama qablal maksud wa in subika bi syai'in, sesuatu yang dikedepankan sebelum apa yang kita bahas, apa yang kita tuju. Wa in subika bi syai'in, sekalipun didahului dengan sesuatu. Ya, sekalipun sudah didahului dengan sesuatu. Maksud dari kita belajar ini, membahas ini, kita akan membahas tentang apa? Nikah kan? Sudah kita bahas belum? Hah? Belum. Lagi itu bismillah sama alhamdulillah itu sesuatu yang dikedepankan sebelum maksud. Tapi kalau sesuatu yang didepankan qablal maksud, lam yusbak bi syai'in, belum didahului dengan sesuatu, yaitu namanya ibtida' hakiki. Itu diberikan kepada siapa? Bismillah. Tapi yang ma taqaddama qablal mas'ud wa in subika bi syai'in, sesuatu yang dikedepankan sebelum maksudnya, tapi sudah didahului dengan sesuatu, tapi tetap itu dikatakan ibtida'. Paham deh? Tapi namanya ibtida' apa? Idhofah. Bisa difahami? Makanya tidak salah dengan apa yang dalam hadis itu, karena keduanya bismillah, ya, dan alhamdulillah itu masih dikatakan ibtida'. Untuk ibtida' dalam hadis yang berkaitan dengan bismillah namanya ibtida' hakiki. Tapi ibtida' yang ada pada hadis basmalah, hadis alhamdulillah, itu namanya al-ibtida' idhafi. Bisa difahami? Nah, jadi tidak ada permasalahan dalam makna hadis tersebut. Nah, alhamdulillah, segala pujian lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya, kalau alamin itu maknanya ya ismun lima siwallah, nama diperuntukkan kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selain Allah itu dinamakan apa? Masuk dalam kalimat alamin. Minal jins wal ins wal jami'il makhluqat, itu masuk dalam kalimat alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Ya, Rabb. Wa sallallahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Ma'ruf kalau Allah Subhanahu wa taala, as-shalah idza kana ta'ti minallah, kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah maknanya rahmat. Jika salawat datang dari para malaikat maknanya jika datangnya dari hamba seperti kita manusia maka adalah doa. Lagi itu sallallahu, Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, wasallama, ya, dan memberikan salam, ala sayyidina, memberikan keselamatan, ala sayyidina, atas tuan kami. Siapa itu? Muhammadin. Jadi badal, ya, ala sayyidina Muhammadin, atas tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du ta'ifah, sebagian firqah, mereka tidak mau mengatakan sayyidina. Ya, mereka tidak mau mengatakan sayyidina. Karena ya, sayyid kan artinya berartian tuan. Man sada fi qaumi, orang yang dituankan, yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Atau dikatakan sayyid itu man kathura jaishuhu, orang yang banyak apa?
prajuritnya, ya, pengikutnya. Atau dikatakan Al-Halim, orang yang penyabar, yang gak gampang marah. Semua artian sada itu ya, dari yang katanya orang yang pemimpin, orang yang mempunyai juyus, orang yang tidak marah. Semua sifat yang berartian sayyid tadi itu ada pada Nabi semuanya, ya. Ada pada Nabi Muhammad SAW. Begitu pantas kita mengucapkan sayyidina, dan itu kita mengatakan sayyidina itu ta'adduban ma'an Nabi SAW. Ente aja manggil bapaknya kalian aja Pak. Coba ente manggil bapakmu, manggilnya Jambal namanya, pantas. Kok ilat juga rasanya itu kan. Manggil ibumu, manggil namanya, pantas? Gak pantas. Kita mengucapkan Nabi Tuhan kami, kekasih kami. Itu ta'adduban ma'an Nabi SAW. Mereka ba'dul firqah, ya, mereka orang karena berdali, katanya ada hadis yang berbunyi gini, la tusayyiduni, jangan kau menuan-nuankan aku, kata Nabi SAW. Menurut mereka, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir mengatakan, yang hadis yang mereka bawakan ini, yang kata mereka orang hadis, itu masih iskal. Kenapa? Dalam pengucapannya, dalam penulisannya itu masih dipertanyakan. Karena kalimat sayyid itu terambil dari kalimat sada yasudu. Lagi gitu, kalau ini belajar sorof namanya itu ajwaf wawi. Sada yasudu. Ya, lagi itu aslinya ente menyebutkannya apa? Kalau sebenarnya la tusawwiduni, aslinya begitu. La tusawwiduni kalau mau fusha. Tapi yang mereka bilang katanya ini hadis, mengucapkannya apa? La tusayyiduni. Ini masih iskal di sini. Kenapa kok memakai kalimat la tusayyiduni? Tidak mungkin Nabi yang dikatakan akbarul fusaha, paling mulianya, ya, paling besarnya dari kalangan orang-orang yang fasih. Dan Nabi paling fasih. Ana afsahu man nataqa bid-dadi. Ya, Nabi yang paling fasih mengucapkan dhad. Dhad ini paling angel. Dhad ini paling angel. Nabi yang paling fasih. Tidak mungkin Nabi salah, ghalat dalam masalah pengucapan. Ya, tidak mungkin. Paham ini? Makanya dalam hadis itu masih iskal. Apa kebenarannya? Harusnya kalau benar, kalau seumpamanya itu benar dikatakan hadis, harus yang kalimatnya fasih, harus menggunakan la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Atau kita jawab dengan hadis yang lain. Nabi SAW pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Anak tuannya dari anak-anak Adam, tanpa ada apa? Dan anak tidak sombong, tidak berbangga. Nabi mengucapkan sayyid. Nabi mengucapkan sayyid atas dirinya. Masa kita orang sebagai umatnya, pecintanya, tidak boleh mengucapkan sayyid kepada Nabi Muhammad SAW? Ghair ma'gul, tidak masuk dia. Tidak masuk dia. Kalau cuma mengucapkan, kita ta'adduban, berakhlak sama Nabi. Ente kadang berakhlak sama orang tua aja, mengucapkan itu, mengucapkan bapak, mengucapkan ibu, kan akhlak kan, beradab. Masa ente manggil Nabi Muhammad, tak pantas. Paham tuh? Naam. Hada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naam. Nama Muhammad, siapa yang pertama kali memberikan nama itu? Jaddihi yaitu Abdul Muttalib. Naam. Orang yang dipuji. Naam. Lakin fil ard ma'ruf bi Muhammad, walakin fis sama ma'ruf bi Ahmad. Naam. Awwalu, pertama kali orang yang dinamakan Ahmad siapa? Awwalu man summiya bi Ahmad setelah Nabi. Siapa? Sebelumnya Ahmad Al-Khalil, guru dari Sibawayh katanya. Ya, Ahmad Al-Khalil, tahu? Khalil bin Ahmad, Khalil bin Ahmad. Ya, Khalil bin Ahmad. Pertama kali di dalam ukhti, ya itu. Naam. Masih ada
Khalil bin Ahmad ini merupakan dari guru dari Imam Sibawayh. Tahu Imam Sibawayh? Imam dalam ilmu nahwu. Gurunya siapa? Khalil bin Ahmad. Abahnya Khalil berarti ya. Abahnya Khalil. Yang bernama Ahmad itu. Khalil bin Ahmad ini orang akbarun nuhat. Orang yang alim dalam ilmu nahwu. Termasuk muridnya Imam Sibawayh. Ya, makanya kalau ada yang namanya Sibawayh, kemarin kita ada Ustadz Sibawayh, itu harus funnya dalam ilmu nahwu. Imam Sibawayh kalau nggak ngerti ilmu nahwu malu dengan namanya. Ya. 6. Ketika Imam Sibawayh belajar sama Imam Khalil bin Ahmad, maka subhanallah ya, Sibawayh ini yafuqu ala Khalil, melebihi keilmuannya dalam perkara ilmu nahwu, melebihi dari Khalil, lebih alim dari gurunya. Sampai orang-orang yang belajar sama Khalil pindah sama Sibawayh semua. Sampai gak ada orang yang belajar sama gurunya. Saking alimnya Imam Sibawayh dalam ilmu nahwu. Gak ada masalah seorang murid melebihi dari gurunya, gak ada masalah. Tapi tetap harus ta'zim, karena ente pertama kali sebab ente bisa mengerti ilmu nahwu ya pasti lewat siapa? Khalil. Makanya al-fadl lil mubtadi wa in ahsan al-muqtadi. Keutamaan itu bagi orang yang memulai, sekalipun al-muqtadi yang ngikuti yang setelahnya itu lebih bagus. Tetap dia tuh Sibawayh bisa mengerti nahwu lewat dari siapa? Dari gurunya Khalil. Maka ketika itu bersedih, nggak ada yang mau belajar sama Khalil, nggak ada yang belajar. Ya, makanya setelah itu beliau pindah ke Haram Makkah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang belum pernah orang memilikinya ilmu itu. Minta sama Allah, minta di Haram Makkah. Subhanallah dikabulkan. Beliau mendapatkan ilham ya dengan mendengarkan suara-suara, mendengarkan gendang-gendang gitu. Subhanallah dia menyimpulkan ya, mendapatkan ilmu dengan ilmu namanya ilmu arut, ilmu yang berkaitan dengan syair. Dengan dia mendengarkan suara, mendengarkan gendang-gendang sampai mendapatkan ilham, yaitu sampai beliau bikin bahar, ada bahar ini, bahar ini, bahar ini. Ya. Kemudian setelah beliau mempunyai ilmu baru ini yang belum pernah orang punya ilmu tersebut, orang baru datang lagi belajar sama beliau. Makanya ada suatu ulama yang mengungkapkan apa yang terjadi sama Khalil. Dia mengucapkan dalam syairnya, ilmul khalili rahmatullahi alaih, sababuhu mailul wara li Sibawayh. Ya, ilmunya Khalil itu semoga Allah merahmatinya, yaitu ilmu arut. Sababuhu, sebabnya karena condongnya manusia kepada Sibawayh. Udah gak ada belajar lagi sama beliau. Fa kharajal imamu yas'alil haram yas'alu rabbal baiti min faidil karam. Maka beliau keluar pergi ke Haram Mekah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat karam ya, meminta agar diberikan ilmu yang belum pernah dimiliki oleh orang-orang lain. Fazadahu ilmal arudi fantashar bainal wara fa akbarat lahul bashar, katanya. Maka diberikan ilmu arud, kemudian yantashir ilmu arud ini di kalangan manusia, kemudian orang-orang pada merespon ilmu arud ini dan banyak yang belajar sama beliau. Gak apa-apa, gak ada masalah. Inti besok ketika itu jadi orang alim dari ustadznya kalian, gak ada masalah. Ya, dari ini gak apa-apa. Seorang guru ya, termasuk ada orang-orang ya yang seneng kalau muridnya lebih alim dari itu, termasuk guru. Dan kedua, dan juga orang tua. Ya, orang tua kalau itu mempunyai anak, anaknya lebih alim daripada dia, senang. Begitu juga guru. Kalau guru mempunyai murid, muridnya lebih alim, lebih pintar, masya Allah, senang. Gak ada masalah. Dan itu banyak yang terjadi. Nanti kadang seorang gurunya belajar lagi nanti sama saya, gak ada masalah, karena lebih pintar. Gak usah malu.
Karena kalau tadi Hadramut ya, orang yang alim dia yang duduk di posisinya, di tempat ilmu. Yang nggak jahil, ya orang duduk di belakang, hatta dia tua. Paham? Itu yang seperti itu. Yang sekarang kan semua maju semua. Alim nggak alim kepingin maju semua duduk tengah. Kepingin duduk semua. Harusnya kalau majelis ilmu, yang alim yang harus di depan, hatta masih muda, hatta anak kecil. Imam Syafi'i yufti sampai didudukkan di tempat majlisul ifta umurnya berapa? 15 tahun. Ahmad Muhajir anak adiknya anak itu 15 tahun sudah majlisul ifta. Para ulama-ulama di depannya kalah ilmunya sama beliau, udah berfatwa 15 tahun. Kita orang 15 tahun masih ngompol kita orang. Alhamdulillah. Senekeran itu, layangan. Khatamil anbiya wal mursalin. Nabiuna Muhammad penghujung dari para anbiya. Ya, maka tidak ada nabi setelahnya. Dan penghujung dari para rasul. Tidak ada rasul setelahnya. Nabi adalah apa? Penghujung dari para nabi dan para rasul. Maka kalau ada orang mengakui ya, ada nabi setelah Nabiuna Muhammad, paham? Kafir. Bukan Islam itu. Paham tak? Karena tidak ada nabi khitamun nubuwah, penghujung dari para nabi, penghujung dari para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Ada sekarang taifah-taifah ada yang mengatakan apa? Ada Ahmadiyah ya. Ahmadiyah punya nabi Mirza Ghulam Ahmad. Sesat itu. Bukan Islam, nggak bisa dikatakan Islam. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini ada Mirza Ghulam Ahmad ini, namanya juga Ahmad, tapi matinya di WC. Punya nabi matinya di WC. Ya apa? Mau? Nah, jadi nggak bisa dikatakan Islam, bukan Islam, kafir. Nah, wala alihi dan beserta keluarganya Nabi. Semoga salawat dan keselamatan itu ada pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ada nama fi magamid doa. Ya, kullu mu'minin, setiap umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam doa, walau asi masuk dalam doa, itu masuk keluarga Nabi SAW. Ada alun Nabi, keluarga Nabi fi magamil madah, dalam magam pujian. Dan itu siapa alun Nabi? Kullu mu'minin taqi, setiap mukmin orang yang beriman tapi yang bertakwa. Jadi kalau disebut alun Nabi, orang-orang yang bertakwa dari umatnya Nabi Muhammad termasuk itu. Yang dibanggakan oleh Nabi SAW termasuk dari keluarga Nabi. Tapi ada magamuz zakah. Magamuz zakah itu yang Bani Hashim sama Bani Muttalib. Ya, Bani Hashim sama Bani Muttalib kecil ya, yang dulu pernah bertemu sama Nabi SAW hatta sebentar cuma melihat, berkumpul sama Nabi, terhitung adalah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau seumpamanya ada dari kalangan sahabat, dia ketika zamannya Nabi dia beriman, tapi pas setelah matinya Nabi dia kembali tidak beriman lagi. Apakah dikatakan sahabat? Tidak dikatakan sahabat. Tidak dikatakan sahabat. Terus ada masalah, gimana kalau seumpamanya ada orang dia ketika Nabi hidup dia beriman, ya, dia dikatakan apa? Beriman. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW dia tidak beriman, murtad. Tapi nanti kembali Islam lagi. Kemudian mati dalam keadaan iman, tapi sempat murtad. Apa dikatakan sahabi? Syekh Al-Baijuri mengatakan dia terhitung sahabat, tapi terkosongkan dari pahala sahabat. Nggak dapat fadilatus sohbah, itu nggak ada. Tapi dikategorikan dia sahabat. Tapi apa? Dia kosong dari pahala apa? Tidak digolongkan pahala-pahala yang sahabat, tidak digolongkan seperti itu. Karena apa? Pernah murtad. Terus apa
faedahnya dia digolongkan sahabat? Ya kan? Tetap dikatakan sahabat kan? Tapi mujarradan anits thawab, sepi dari pahala. Lah gunanya apa? Dalam kafaah kata Syekh Baijuri. Kalau seumpamanya anak sahabat, kufu bagi anaknya sahabat. Dalam masalah itu aja katanya. Paham deh? Jadi tetap kalau sampai ada sahabat dulu beriman kepada Nabi, kemudian dia murtad, kemudian beriman lagi, tetap dia dikatakan sahabat tapi mujarradan anits thawab. Nah, syuf Nabi SAW sudah mengingatkan, Allah fi ashabi kan nujum katanya. Ingatkan, la tattakhidu qaradan min ba'di. Banyak sekarang orang-orang yang sudah berani mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berani mencederai, berani berkata, berani menjelekkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka yang pembawa dari agama ini. Al-Imamul Haddad mengatakan fadul gadhi fihim hadimun asladini. Orang yang mencederai para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mereka menghancurkan asal dari agamanya, usul dari agamanya dia hancurkan, seakan-akan dia menghancurkan agamanya sendiri. Kenapa? Karena yang membawa agama sampai sekarang lewat siapa? Jalurnya para sahabat. Kalau mereka sudah mencederai para sahabat, lagi itu agama yang kita orang masih dipertanyakan. Benar apa enggak? Nabi sudah mengingatkan, Allah fi hasbi, hati-hati sama sahabatku, jangan main-main. Cukup mereka orang dengan melihat Nabi SAW, itu sungguh kemuliaan, keistimewaan yang mereka miliki yang tidak kita miliki. Cukup dengan melihat Nabi, yang mereka ikut berjuang sama Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi butuh bantuan, butuh yang menguatkan, mereka ada bersama Nabi. Mereka berjuang sama Nabi. Kita nggak ikut berjuang, sholat kita masih belum benar, ngajinya belum benar, gurub sama Allah kurang dekat, ya, nggak ada perjuangan untuk agama ini, berani mencederai mereka orang. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ya, anak dari Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, itu mengatakan beliau, Abu Bakar ini abahnya gutuk, anak beliau juga gutuk, istrinya uminya siapa? Hubabah Aisyah Hubabah. Enggak usah Hubabah Aisyah. Hubabah Aisyah punya abah siapa? Sayyidina Umar Muhdhar. Itu mengatakan apa? Abu Bakar itu, kalau seumpamanya, ya, abahku yang sudah mati sama umiku yang sudah mati ini dibangunkan, ya, dari kuburannya dan memerintahkan aku untuk mengutamakan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Abu Bakar, wallahi aku tidak akan mengikuti mereka orang. Gutup loh ini. Demi Allah aku tidak akan mengikuti mereka orang. Aku tetap mengutamakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai seperti itu. Kalau ini orang kedua orang tuanya ini orang top loh, wali semua nih. Kalau mereka bangun dari kuburnya hidup lagi, memerintahkan aku untuk mentafdilkan Ali, Sayyidina Ali daripada Sayyidina Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan mengikuti mereka orang. Aku tetap dengan pendirianku, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada Sayyidina Ali karramallahu ala tartibil khilafah, sesuai dengan tertib khilaf, dan ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Isgala fi zubat, wa afdalu siddiqu wa ba'dahu fal afdalu siddiqu fal afdalu talilahul faru Utsmanu ba'dahu kadza fasitatul baquna fal ala tertib khilafah. Itu seperti kayak Ibn Ruslan dalam zubatnya. Itu yang i'tiqad dari ahli sunnah wal jamaah. Faham? Itu khususnya para habaib. Ya, sudah ikut mereka orang. Ikut jalannya mereka orang. Faham? Jangan cari-cari yang lain. Ikut maslaknya Habib Abdullah Al-Haddad, ikut maslaknya jalannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu lihat dalam kitab-kitab mereka orang, kitabnya Abdullah Al-Haddad, kitabnya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mereka orang sudah mendapatkan magam yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di kitabnya mencela para sahabat, ada yang mencela sahabat, ada yang menghina sahabat. Tidak ada mereka orang. Madhabnya kita orang itu tidak ada hinaan, tidak ada cacian. Madhabnya kita orang. Lagi itu ngambil dari mana mereka orang itu?
Paham? Jangan cari yang lain. Al-Habib Ali Habsyi sudah mengatakan, "Faya furu'an nabi siru ala ittiba wahdarul gadam bil gadam." Ya, wahai keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai dzurriyyahnya Nabi, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siru alal ittiba, jalanlah kalian selalu mengikuti keluarga kalian, jid-jidnya kalian, syuf ikuti terus sampai Nabi. Kita punya silsilah sendiri. Halul gadam bil gadam, setapak tapakan yang diinjak oleh jidnya kita orang, kita ikuti, kita tapakin juga terus kita tapakin terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan cari yang wahdarul ibtida, hati-hati dengan ibtida, sesuatu yang baru. Nah, ini yang sesuatu yang baru ini, kita ngikuti mereka, jangan, jauhi. Jangan mau sesuatu yang baru. Kita punya jid, kita punya kakek, kita punya guru, kita ngikuti mereka. Paham? Jangan cari yang lain. Ini banyak dari kalangannya ya sadah mulai berani ya subun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada faedahnya. Ada faedahnya. Ente mencela mereka orang. Ada faedahnya? Tidak ada sama sekali faedahnya. Kita mencela mereka orang, menghina mereka, enggak ada. Dan itu ngotori lisan kita. Tilka dimaun taharallahu biha suyufuna fala nulawwith biha alsinatana. Itu darah yang Allah Subhanahu wa taala mensucikan pedang-pedang kita orang. Kita enggak sampai ikut berperang ya. Apa yang terjadi antara sahabat, mereka berperang antara sahabat ketika itu. Kita enggak ikut. Alhamdulillah kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak mengikuti perang bersama mereka orang. Kita sudah enggak ngikuti, fala nulawwith biha alsinatana, jangan kita kotori ya lisannya kita orang untuk mengotori dengan mencaci mereka, jangan kotori. Kita sudah disucikan, gak ngikut, dikotori, mencela. Cukup magom ya, sohbah, dia sahabatnya Nabi, bertemu sama Nabi, ru'ya sama Nabi, cukup itu kemuliaan, keistimewaan yang mereka punya. Kita gak punya apa-apa. Wala ru'yan Nabi kita orang, fil manam gak ada. Berani mencela para sahabat, jauh ya, jauh sekali, gak ada faedahnya sama sekali. Wa tabi'in, dan juga kepada tabi'in salawat serta salam terhadap tabi'in. Siapa itu tabi'in? At-tabi'in yang manijtama'a bis sahabi, orang yang berkumpul dengan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan apa? Tabi'in. Jadi kalau ada orang bertemu kepada siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka dia dikatakan apa? Tabi'in. Tapi bertemunya dengan para sahabat sehingga dia bisa dikatakan tabi'in, harus ngumpulnya lama. Harus ngumpulnya apa? Lama. Harus tulul istima', lama ngumpulnya sama sahabi sehingga bisa dikatakan tabi'in. Tapi kalau dikatakan sahabat, cukup bertemu sama Nabi sebentar saja dikatakan sahabi. Kenapa? Nurun Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi, itu yang membedakan daripada mereka. Cuma bertemu Nabi sebentar ya sahabat. Tapi kalau bertemu sama sahabat butuh lama sehingga bisa dikatakan apa? Tabi'in. Nabi SAW sudah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya. Kita orang ini tambah bobrok berarti gitu ya. Zamannya Nabi zaman paling bagus. Khairul qurun qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya. Jadi sudah hukum malam ya. Tambah ini masa tambah bobrok, tambah hancur. Ini akhlak mudammar. Terkikis akhlaknya kita orang. Himmah untuk taklim terkikis sudah. Ya.